Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak Yolep selaku tutor mata kuliah algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Rosadi dengan NIM 570855786. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pembuatan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Program yang saya buat adalah program untuk menghitung jumlah penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur dengan memanfaatkan operator percabangan if, else, dan array sesuai dengan soal tugas berikut ini. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah karyawan dengan 3 golongan, yaitu ada golongan A, B, C dengan masing-masing gajinya 5, 6,5 dan 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji yang nantinya jika di input golongan A, maka array yang diambil adalah array index yang 0. Untuk B1 untuk array untuk C menjadi 2. Lalu untuk persenan lembur ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan berikut. Jika karyawan lembur 1 jam akan digaji 30% dan sebagainya. Langkah pertama yang saya buat untuk mengerjakan tugas ini yaitu membuat file Java. Di sini saya buat filenya dengan nama hitunggaji.java. Kenapa .java? Karena ekstensi .java ini adalah ekstensi untuk menjalankan program bahasa pemrograman Java. Terus saya buat seperti ini supaya saya bisa lihat soalnya. Selanjutnya, karena ini sebuah program yang memerlukan input dari user, langkah pertama adalah saya melakukan import sebuah library dari Java yang bernama scanner. Nah, scanner ini nantinya akan mengambil input dari user, yaitu untuk golongan A, B, C, dan jam lembur 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jangan lupa titik koma supaya tidak terjadi error. Karena saya menamakan filenya menjadi hitunggaji.java, jadi kelas yang akan saya buat akan sama dengan nama filenya. Untuk pembuatan kelasnya seperti ini, public kelas hitunggaji. Lalu saya buka kurung awal seperti ini. Kenapa filenya harus sama? Karena supaya compilernya Java tidak membingungkan. Selanjutnya di dalam kelas hitunggaji ini saya akan membuat metode main seperti ini, public static void main. Nah, seperti ini. Metode main ini nantinya akan menampung seluruh program Java yang akan kita jalankan. Kenapa namanya main? Karena ini adalah titik awal program Java akan dijalankan. Jadi compiler akan mencari metode main terlebih dahulu, lalu nantinya dia akan menjalankan program di dalamnya. Lalu fungsi dari string.argcase ini adalah untuk menerima inputan dari user. Kalau scanner ini nantinya untuk menyimpan inputannya, sedangkan untuk string kurung siku dan argcase ini adalah untuk menerima inputan dari user. Selanjutnya di dalam method main ini saya akan memanggil scannernya ini ya. Mungkin lebih tepatnya scanner ini supaya inputan dari user lebih interaktif. Jadi kita bisa membuat program yang nantinya akan ada interaksi itu. Nah, interaksi itu kita menggunakan scanner.
Cara membuatannya seperti ini. Pertama saya buat scannernya. Scanner dengan new scanner system in titik koma. Lalu fungsinya objek ini nantinya akan membaca data dari user supaya program ini bisa dijalankan ya, seperti nanti akan mengambil golongan atau jumlah lembur dari user nanti. Nah, kita membuatnya, kita akan menyimpannya sementara di objek scanner ini. Setelah membuat objek scanner, selanjutnya saya akan membuat array untuk menyimpan gaji dan juga untuk menyimpan lemburnya. Cara membuatnya seperti ini. Kita buat dulu tipe datanya, karena dari kedua array ini sebuah integer, saya akan membuat tipe datanya integer, lalu kurung siku seperti ini. Di sini saya beri nama array gaji yang isinya adalah gaji yang ada di sini. Lalu hampir sama. Di sini juga sebuah integer. Saya kasih nama array lembur. Yang isinya adalah, saya copy saja langsung dari sini. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Untuk penamaan di sini sebenarnya terserah ya, nggak harus array gaji, tapi saya kasih nama array gaji dan array lembur ini karena sesuai dengan kegunaannya. Di sini saya menggunakan camel case, atau yang apabila terdiri dari dua kata, menyambungkannya menggunakan huruf besar yang di tengahnya gitu, atau awal dari katanya. Kita juga bisa menggunakan seperti ini, bisa saja, tapi saya menggunakan seperti ini. Setelah membuat array gaji dan array lembur, saya akan membuat kalimat sapaan ketika program pertama dijalankan menggunakan sistem output seperti ini. Sistem out print line. Nah, sepatnya seperti ini. Program gaji kalimat, jangan lupa titik koma. Nah, di sini saya menggunakan ln karena ketika program pertama kali jalan akan muncul baris baru. Nah, di baris yang kedua, saya buat seperti ini. Yang isinya adalah masukkan golongan karyawan. Nah, golongannya apa saja sesuai soal, yaitu golongannya ada 3, yaitu A, B, atau C. Nah, setelah program ini atau kalimat ini muncul, saya tidak mau ada baris baru, tetapi saya ingin user memasukkan golongan yang diperlukan, yaitu golongan ABC. Ketika user memasukkan atau mengetikkan golongannya, saya ingin menyimpan golongan tersebut. Di sini saya simpan dalam bentuk string, lalu saya simpan di variabel golongan. Nah, menangkapnya seperti ini. Saya buat scanner, saya panggil dulu scanner next line to
supaya meskipun user memasukkan golongan menggunakan huruf kecil atau huruf besar, nah di variabel golongan yang tersimpan adalah huruf besarnya saja menggunakan to uppercase ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat logiknya menggunakan operator if else terlebih dahulu. Langkah pertama saya buat variabel bernama indeks golongan dengan value min 1. Lalu untuk logiknya seperti ini, if golongan equals apabila golongan sama dengan A atau input nantinya dari user sama dengan A, indeks golongan ini akan menjadi 0 seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan else if untuk menangkap golongan selain A sama dengan golongan A equals B indeks golongan sama dengan 1 else if di dalamnya di sini menjadi C, indeks golongan menjadi 2. Selanjutnya saya bahas sedikit tentang operator if di sini. Di sini kita membuat perbandingan dengan menggunakan golongan yang nantinya akan menangkap input dari user. Apabila golongan A, dia akan mengisi indeks golongan menjadi 0. Nah, kenapa saya memberi nama indeks? Karena nanti ini akan berhubungan dengan array gaji ini. Pada array, indeks itu dimulai dengan 0. Jadi di sini akan menjadi 0, 1, 2. Nah, sesuai soalnya, jika golongan A, dia akan menjadi gaji karyawannya menjadi 5 juta. Nah, seperti itu. Ya. Di sini saya akan menjadi huruf besar terlebih dahulu supaya sesuai dengan golongan. Begitu juga seterusnya untuk B, indeksnya 1 yang nantinya akan mengarah ke 6.500.000 dan C mengarah ke indeks yang kedua. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya membuat validasi sederhana, yaitu apabila indeks golongan tidak sama dengan semuanya, berarti dia akan masuk ke operator if yang di sini. Nah, caranya apabila indeks golongan masih min 1, yaitu apabila indeks golongan nantinya tidak sama dengan A, B, atau C yang diinput oleh user, dia akan mengeluarkan pernyataan seperti ini, sistem out println yang berisi golongan tidak valid. Silahkan masukkan A, B, atau C. Jangan lupa titik koma. Lalu kita berhentikan scannernya. Scanner close. Lalu kita buat return supaya programnya berhenti. Selanjutnya, apabila user sudah memasukkan indeks golongan dan golongannya sudah sesuai, otomatis akan melewati operator if yang ada di sini. Selanjutnya, saya akan membuat teks untuk meminta user memasukkan
jam lemburnya. Mirip seperti yang lain, ketika memasukkan sistem out print, masukkan jam lembur. Nah, di sini saya buat validasi terlebih dahulu karena saya ingin jam lemburnya menjadi angka bilangan bulat, contohnya seperti jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Di sini saya buat validasi apabila scanner dia akan sama dengan ini. Saya buat teksnya jam lembur tidak valid. Angka bulat. Oke. Lalu apabila user memasukkan angka bulat, maka saya simpan angkanya di dalam variabel jam lembur scanner next in. Fungsi dari hash next in ini adalah untuk mengecek apakah user memasukkan angka bulat atau bukan. Hash next ini adalah function yang ada di library scanner ini tadi. Lalu di bawah jam lembur ini saya akan memanggil gaji pokoknya. Seperti ini, saya simpan gaji pokok ke dalam variabel gaji pokok dengan tipe data integer. Cara mengambilnya adalah seperti ini, array gaji dengan datanya yaitu indeks golongan. Nah, array gaji akan ambil dari sini, lalu indeks golongan akan mengambil sesuai input yang user masukkan. Jadi apabila indeks golongan A, di sini A, dia akan menjadi indeks golongan menjadi 0, yang artinya akan memanggil atau mengambil data gaji yang 5 juta ini. Selanjutnya, sama dengan indeks golongan, untuk menentukan persentase lembur, saya buat operator if else juga di sini, dengan nama variabel indeks lembur. Sama, saya buat min 1. Saya buat variabel if apabila jam lembur, saya ambil dari sini, yaitu value yang diinput oleh user, jam lembur sama dengan 1, maka indeks lembur jadi 0. Setelah jika else if jam lembur sama dengan 2, maka indeks lembur menjadi 1. If jam lembur sama dengan 3, indeks lembur menjadi 2.
menjadi 3. Else if jam lembur lebih dari atau sama dengan 5, maka indeks lemburnya di 4. Pada operator if else di indeks lembur ini nantinya akan sama, konsepnya sama dengan penentuan golongan ini ya, yaitu indeksnya akan menyesuaikan dengan array-nya tadi. Karena array itu dimulai dari 0, jadi indeks lemburnya juga dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan sesuai dari soalnya ini. Apabila lemburnya 1 jam, satu ini dia akan ngambil ke 30 dan seterusnya ya, 30, 32, 34, 36. Di sini juga gitu, 36 gitu. Selanjutnya untuk mengetahui gaji lemburnya, kita totalkan terlebih dahulu dari gaji lembur sesuai jam lemburnya. Untuk gaji lembur saya simpan di variabel gaji lembur seperti ini dengan tipe data double. Pertama-tama saya isi gaji lemburnya menjadi 0. Setelah itu saya buat pengondisian menggunakan operator if. Saya buat apabila indeks lembur tidak sama dengan -1, maka akan dikalikan menjadi 100 supaya bilangannya menjadi bilangan desimal ya, seperti ini. Persen lembur dengan array lembur sesuai indeks lembur dari sini. Seperti ini. Selanjutnya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Lalu untuk total gaji saya simpan di variabel total gaji dengan tipe data double seperti ini, yang isinya adalah gaji pokok tambah dengan gaji lembur dari sini. Operator if di sini berfungsi untuk merubah persen yang ada di sini 30, 32, 34 dan seterusnya yang sudah saya simpan di array lembur yang ada di sini, nantinya akan dibagi dengan 100 supaya menjadi angka desimal. Jadi nantinya gaji pokok akan dikali persen lembur atau dikali hasil dari pembagian 100 ini tadi. Kenapa saya letakkan dalam operasi if di sini? Supaya nilainya sama dengan yang ada di dalam indeks dari array ini. Nah, karena indeksnya sudah saya simpan di sini, nah, nantinya user akan memasukkan angka sesuai jam lemburnya, yaitu antara 1, 2, 3 atau di atas -1 ya, bukan di antara 1, 2, 3, 4, 5, yaitu atau di atas dari 1. Jadi seumpama user masukkan lemburnya itu -2 atau -1,
nantinya tidak akan masuk ke sini. Dan apabila tidak masuk ke sini, nantinya gaji lembur yang akan ditotalkan hanya menjadi 0. Tetapi apabila user memasukkan angka yang valid atau angka yang tidak min ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka akan masuk ke operator ini yang nantinya akan ditotalkan sesuai jam lemburnya tadi, dan gaji lembur akan menjadi 0, tetapi akan sesuai dengan array di sini atau indeks array yang ada di array lembur ini. Selanjutnya setelah kita mempunyai total gaji, saya akan menampilkan di terminalnya total gaji, jam lembur, dan lain-lain. Saya tulis seperti ini, seperti yang lain. Setelah saya ketik di sini atau saya tulis di sini, keterangannya seperti ini. Untuk rincian gaji karyawan ini nantinya sebagai judul dari hasil keseluruhan program ini, yaitu saya beri teks rincian gaji karyawan. Nah, tanda slash lalu n ini nantinya akan memberikan semacam space kosong ya, atau kayak enter kalau di Microsoft Word atau yang lainnya. Lalu di sini saya menambahkan tanda plus itu untuk menggabungkan teks biasa dengan variabel. Disebut dengan concatenation, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menggabungkan teks biasa dengan variabel tanpa error gitu ya. Saya coba rapikan sedikit. Lalu di sini mirip dengan bagian yang di sini. Apabila indeks lemburnya tidak sama dengan yang ada di sini, yaitu min 1 atau di bawah min 1, apabila tidak sama, dia akan mengambil data dari array lembur sesuai indeks yang user masukkan tadi. Sedangkan untuk data yang atau indeks lemburnya yang tidak sama dengan pengkondisian di sini atau operator di sini, nantinya persen lembur menjadi 0. Untuk yang di array lembur saya juga menambahkan concat dengan persen ya, supaya nanti akan ada persennya. Contoh 30, nanti akan menambahkan persen di belakangnya. Selanjutnya untuk pemformatannya, ini bukan tapi menjadi 0, supaya angka di belakang komanya menjadi ada nolnya, seperti itu. Lalu scanner out ini untuk menghentikan programnya atau menutup input keyboard dari user supaya kita menghemat memori ya, mencegah kebocoran sumber daya atau resource lag gitu. Selanjutnya apabila semua kodenya sudah selesai dari menginput array gaji dan lainnya, selanjutnya adalah kita mengcompile program Java ya. Pertama saya buka terminalnya terlebih dahulu. Saya buka new terminal. Pastikan foldernya sudah sesuai ya. Lalu compile-nya kita bisa mengetikkan Java C hitung gaji .java. Lalu enter. Nah, apabila tidak ada error, maka
langsung ada di sini file baru ya, namanya hitung gaji .class itu. Ini saya coba compile-nya. Nah, di sini ada error, tapi kita baca dulu errornya. Nah, di sini errornya adalah error unclassed character literal. Nah, kita bisa cari errornya di Google. Kita copy terlebih dahulu. Kita buka web browser. Nah, kita paste. Nah, pesan errornya bisa kita pelajari di sini. Pesan error tersebut terjadi apabila Anda menggunakan tanda kutip 1. Di sini saya salah menuliskan tanda kutip hanya 1 ya. Jadi pastikan untuk kalau di Java Anda harus menggunakan tanda kutip 2 untuk mengetikkan kalimat ya. Jadi saya di sini menggunakan tanda petik 2 bukan petik 1. Kita periksa lagi apakah ada yang menggunakan petik 1. Oh, ini masih petik 1. Petik 2. Petik 2. Oke, kalau sudah tidak ada, oh ini tidak apa-apa ya, karena hanya 1 huruf. Kita coba lagi. Pertama kita bersihkan dulu terminalnya. Kita compile. Nah, di sini ada error lagi, yaitu package Java utils does not exist. Nah, kita bisa cari di sini. Nah, error tersebut karena saya mendapatkan huruf S. Berarti tidak perlu huruf S ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih amannya kita juga bisa copy dari sini. Nah, seperti itu. Coba lagi. Nah, di sini juga ada error di baris nomor 73. Kita cari baris 73. Itu ada simbol scanner out gitu ya. Nah, di sini saya sudah membersihkan terminalnya. Selanjutnya kita bisa ulangi lagi untuk compilernya. Java C hitung gaji.java. Nah, komponennya sudah berhasil. Kita bisa menjalankan programnya seperti ini. Java hitung gaji. Saya coba terlebih dahulu. Jam lemburnya saya masukkan 2 jam. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu saya coba lagi dengan B. Nah, di sini ada keterangan tidak valid karena di sini saya hanya memasukkan atau menggunakan 1 petik 1 ya. Jadi di sini dimasukkan. Jadi di sini operator if-nya tidak bisa membaca itu huruf B atau bukan gitu. Jadi saya coba ubah menjadi petik 2. Di sini juga. Oke, saya coba compile ulang lagi. Sebentar saya bersihkan. Java C hitung gaji.java. Saya coba jalankan lagi. Java hitung gaji. Saya masukkan B. Nah, sudah bisa ya. Tadi munculnya tidak valid, tapi sekarang sudah muncul masukkan jam lembur, berarti sudah valid. Saya masukkan jam lemburnya 4 gitu. Nah, muncul keterangan seperti ini. Saya coba lagi. Saya masukkan C. Juga sama, sudah muncul masukkan jam lembur. Berarti dia
sudah melewati kondisi yang ada di sini. Saya masukkan 10 gitu. Nah, di sini. Sudah sesuai. Lalu apabila saya memasukkan indeks atau lemburnya -1 atau seperti ini, saya coba lagi Java hitung gaji. Lalu jam lemburnya saya masukkan 1. Nah, di sini dia menjadi 0. Sesuai yang ada di sini. Persen lembur menjadi 0 gitu. Dan gaji lemburnya juga menjadi 0. Itu didapat dari gaji lembur ini dari pengkondisian yang di sini. Jadi gaji lemburnya tetap menjadi 0. Sekian program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java untuk memenuhi tugas 3 algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.